Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Stephen Craig Paddock lahir pada tanggal 9 April tahun 1953 di Iowa, USA. Dia adalah seorang investor real estate, manajer properti, akuntan, pilot amatir, dan seorang penjudi poker yang tinggal di Mesquite, Nevada. Ia dibesarkan di Tucson, Arizona, dan di Sun Valley, Los Angeles. Stephen adalah anak tertua dari 4 bersaudara. Ayahnya bernama Benjamin Paddock, dan ibunya bernama Dolores Hudson. Ketika Stephen berusia 7 tahun, ayahnya pernah menjadi perampok bank dan tertangkap pada tahun 1960. Ayahnya kemudian dihukum dan melarikan diri dari penjara pada tahun 1969 dan sempat muncul di daftar orang yang paling dicari oleh FBI. Menurut adik Stephen yang bernama Eric, Stephen tidak pernah menghabiskan waktunya untuk ibu mereka. Selain itu, Stephen juga tidak dekat dengan ayahnya setelah ayahnya dibebaskan dari penjara. Keadaan keuangan keluarga Stephen tidak stabil, dan karena ayah Stephen sering masuk penjara, dia hanya mempunyai ibu yang sibuk dengan 3 adiknya, sehingga mau gak mau Stephen harus hidup mandiri. Saat duduk di bangku SMP, Stephen bersekolah di Richard E. Byrd Middle School. Dan ketika dia duduk di bangku SMA, dia bersekolah di Sun Valley High School. Lalu dia pindah sekolah dan lulus dari John H. Francis Polytechnic High School pada tahun 1971. Kemudian, Stephen kuliah di sebuah kampus yang bernama California State University di Northbridge dan lulus pada tahun 1977. Dengan mendapatkan gelar di bidang administrasi bisnis. Setelah lulus kuliah, dia bekerja sebagai pembawa surat untuk US Postal Service dari tahun 1975 hingga tahun 1978. Setelah itu, ia juga bekerja sebagai agen Internal Revenue Service atau IRS hingga tahun 1984. Pada tahun 1985, ia juga bekerja sebagai auditor untuk Badan Audit Kontrak Pertahanan. Menjelang akhir tahun 1980-an, Stephen bekerja selama 3 tahun sebagai auditor internal untuk sebuah perusahaan. Stephen juga diketahui telah menjalankan bisnis real estate dengan saudaranya yang bernama Eric. Setelah sukses, Stephen tinggal di Los Angeles dan memiliki properti pribadi di Panorama City, Cerritos, dan Hollywood Utara pada tahun 1970-an hingga awal tahun 2000-an. Dia juga memiliki 2 gedung apartemen di Hawthorne, California. Selain itu, ia juga memiliki sebuah kompleks apartemen di Mesquite, Texas, yang ia jual pada tahun 2012. Kerabat dari Stephen mengatakan, kekayaan Stephen bernilai setidaknya 2 juta dolar Amerika saat dia menjual bisnis real estate-nya. Sayangnya, Stephen adalah seorang penjudi kelas berat. Dia suka sekali bermain judi poker, yang telah ia mainkan selama lebih dari 25 tahun. Dia biasanya berjudi setelah gelap dan tidur di siang hari, karena dia tidak suka berada di bawah sinar matahari. Mengenai kehidupan percintaannya, diketahui Stephen sempat menikah dan bercerai 2 kali. Dia pertama kali menikah di tahun 1977 dan menikah yang kedua kali di tahun 1985. Kedua pernikahannya diadakan di Los Angeles County, California. Dan walaupun dia telah bercerai dengan keduanya, Stephen tetap berhubungan baik dengan mantan-mantan istrinya. Setelah bercerai, Stephen berpindah-pindah tempat tinggal dari Texas, California, dan kemudian ke Florida. Pada tahun 2016, ia pindah lagi dari Florida ke Nevada.
Di sana, Stephen tinggal dengan pacarnya yang dia temui beberapa tahun sebelumnya di kota Reno, Nevada. Menurut tetangga-tetangga di sana, mereka juga tinggal serumah. Banyak penduduk di kota itu yang menggambarkan Stephen sebagai seseorang yang tidak banyak bicara dan tidak suka bergaul. Pada tahun 2010, Stephen sempat mengajukan permohonan paspor USA dan akhirnya menerima paspor tersebut. Setelah itu, dia melakukan 20 pelayaran kapal pesiar, mengunjungi beberapa pelabuhan asing di Spanyol, Italia, Yunani, Yordania, dan Uni Emirat Arab. Dia ditemani oleh pacarnya ke 9 negara. Mereka bahkan pergi ke Filipina bersama pada tahun 2013 dan 2014. Dengan keuangannya yang cukup banyak, Stephen yang memiliki lisensi pilot sejak tahun 2004 telah membeli 2 pesawat kecil pribadi. Menurut pacarnya, Stephen tidak pernah tertarik terhadap politik dan tidak mau tergabung dalam organisasi politik manapun. Selain itu, Stephen sering mengeluh sakit dan sensitif terhadap bau bahan kimia. Diketahui dia terpaksa harus minum obat anti kecemasan pada tahun 2013, 2016, dan terakhir pada tahun 2017. Bisa jadi, semua ini terjadi karena dia depresi telah kehilangan sejumlah besar kekayaan sejak September 2015. Menurut pacarnya, Stephen juga makin dingin terhadap dirinya. Padahal, selama ini mereka berdua selalu romantis. Akhirnya, tibalah tanggal 1 Oktober 2017, tanggal yang tidak terlupakan bagi banyak orang di Las Vegas. Las Vegas adalah kota terpadat di Nevada, Amerika Serikat. Las Vegas terkenal secara internasional sebagai kota yang penuh dengan hiburan dunia. Kota ini terkenal dengan sejumlah resort, kasino, dan hiburan sejenis. Di sana, ada Las Vegas Street yang merupakan sebuah bagian dari jalanan sepanjang 6,4 km. Di jalanan inilah penuh dengan hotel, kasino mewah, dan lampu neon warna-warni yang merupakan ciri klasik Las Vegas. Salah satu hotel yang terletak di Las Vegas Street adalah Mandala Bay Resort and Casino. Tempat mewah ini adalah sebuah kasino dan hotel mewah yang bertingkat 39 lantai dan memiliki 3.309 kamar hotel dan kasino seluas 13.000 meter persegi. Di dekat hotel mewah ini terletak Las Vegas Village, yaitu sebidang tanah seluas 6,1 hektar yang digunakan untuk pertunjukan konser di luar ruangan. Properti ini sebelumnya merupakan tempat parkir milik Mandalay Resort. Sampai MGM Resort International membeli perusahaan tersebut pada tahun 2004 dan area tersebut akhirnya menjadi tempat konser. Nah, pada tanggal 1 Oktober 2017, ada konser festival musik Route 91 Harvest di Las Vegas Strip. Pada tanggal 25 September, 6 hari sebelumnya, Stephen check-in ke hotel dengan 10 tas berisi senpi dan komputer. Dia memesan kamar di lantai 32 nomor 135. Pada tanggal 29 September, dia pindah ke suite yang lebih besar, yaitu di lantai 32 nomor 134 yang terdiri dari 2 kamar yang saling terhubung. Dan kedua kamar itu menghadap ke area festival. Dia tinggal di kedua kamar itu pada hari-hari tersebut. Selama tinggal di Hotel Mandalay, Stephen menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berjudi, biasanya pada malam hari. Dia juga sempat berinteraksi dengan karyawan hotel lebih dari 10 kali. Dengan bantuan pelayan hotel inilah, dia membawa 5 koper ke kamarnya pada tanggal 25 September, 7 pada tanggal 26, 2 pada tanggal 28, 6 pada tanggal 30, dan 2 pada tanggal 1 Oktober. Pada malam 1 Oktober 2017, mulai pukul 22:05,
Stephen memuntahkan timah panas lebih dari 1.000 biji dari kamar hotelnya di Mandala Bay Hotel and Casino ke kerumunan besar penonton konser di festival musik Route 91 Harvest di Las Vegas Strip. Saat itu merupakan malam ketiga dan terakhir festival itu. Saat penembakan dimulai, penyanyi musik country Jason Aldean sedang memberikan penampilan penutupnya. Awalnya, Stephen sempat memuntahkan sekitar 35 timah panas ke pintu kamar hotelnya. Tembakan tersebut melukai penjaga keamanan hotel yang bernama Jesus Campos. Jesus Campos saat itu tidak bersenjata. Dia sedang naik ke lantai 32 pada pukul 21:59 untuk mengecek keadaan di sekitar hotel. Tetapi dia menemukan pintu lorong yang menuju kamar nomor 134 ditutup rapat oleh Stephen. Dan dia lalu mendekati lorong itu dan terluka oleh tembakannya Stephen. Setelahnya, Stephen menggunakan palu untuk memecahkan 2 jendela di kedua kamar suite-nya dan dia mulai menembaki jendela tersebut pada pukul 22:05. Dia menembakkan lebih dari 1.000 timah panas ke penonton festival. Awalnya, Stephen memulai dengan beberapa tembakan tunggal sebelum menembak ke dalam semburan yang beruntun. Banyak orang di kerumunan awalnya mengira tembakan itu sebagai kembang api. Selama penembakan, pagar keamanan menghalangi penonton untuk melarikan diri. Tembakan terus berlanjut, dengan beberapa jeda sesaat selama 10 menit dan berakhir pada pukul 22:15. Selama jeda ini, Stephen rupanya melakukan pengisian ulang senpinya dan sempat melukai Jesus Campos. Dan di saat inilah, sebagian besar penonton konser di bawah dapat melarikan diri dari tempat tersebut. Selain menembaki penonton konser, Stephen juga menembakkan 8 peluru ke tangki bahan bakar jet besar di Bandara Internasional McCarran dari jarak 600 meter. 2 dari peluru itu mengenai bagian luar tangki, dengan 1 peluru menembus tangki. Bahan bakar tidak meledak karena bahan bakar jet sebagian besar adalah minyak tanah, yang tidak mungkin menyala ketika terkena timah panas itu. Dia berhenti menembak 10 menit kemudian pada pukul 22:15. Diduga pada saat itu, Stephen memutuskan untuk menghabisi nyawanya sendiri dengan menembak melalui mulutnya. Menurut pihak berwenang pada hari-hari berikutnya, 2 petugas polisi pertama mencapai lantai 32 hotel pada pukul 22:17. Semenit kemudian, mereka diarahkan ke lokasi pintu kamar Stephen. Antara pukul 10:26 dan pukul 22:30, 8 petugas tambahan bergabung dengan mereka dan mulai mengosongkan suite-suite lainnya di sepanjang lorong lantai 32. Pada pukul 22:55, 8 anggota tim SWAT memasuki lantai 32 melalui tangga kedua yang paling dekat dengan suite Stephen. Setelah semua ruangan lain di lantai itu dibersihkan, pada pukul 23:20, lebih dari 1 jam setelah 2 petugas pertama tiba dan 65 menit setelah Stephen berhenti menembak, polisi mendobrak pintu kamar Stephen dengan bahan peledak dan memasuki ruangan itu. Stephen ditemukan telah tewas akibat tembakan yang dilakukan dirinya sendiri di mulutnya. Selain senpi dan timah panas yang ditemukan di kamar hotel Stephen, ada catatan yang bertuliskan tentang di mana ia perlu membidik untuk memaksimalkan akurasi tembakannya. Selain itu, diketemukan ratusan gambar pornografi anak-anak di laptop. Karena hal ini, saudara laki-laki Stephen yang bernama Bruce Paddock ditangkap di Los Angeles pada bulan Oktober dalam penyelidikan pornografi anak. Alat peledak buatan Stephen juga diketemukan di bagasi mobilnya bersama dengan 1.600 butir timah panas. Selain itu, diketemukan juga 19 senpi di rumahnya. Menurut polisi, Stephen melakukan semua ini sendirian dan motifnya masih belum diketahui. Jenazah Stephen akhirnya dikirim ke Universitas Stanford untuk dianalisis lebih lanjut. Dan ahli patologi Stanford
tidak menemukan kelainan di dalam otaknya. Penyelidik percaya bahwa Stephen telah terobsesi dengan kebersihan dan kemungkinan memiliki gangguan bipolar. Meskipun dokter meresepkan dia obat antidepresan untuk mengatasi depresinya, tapi Stephen hanya mau minum obat anti kecemasan untuk mengobati anxiety-nya saja. Dilaporkan bahwa ia takut minum obat dan sering menolak untuk meminumnya. Dokter juga menggambarkan Stephen ini sebagai orang yang aneh karena tidak bisa menunjukkan sisi emosionalnya. Sebagai informasi tambahan, Stephen menggambarkan dirinya sebagai seorang ateis dan sering berkata kepada pacarnya yang beragama Katolik bahwa Tuhanmu tidak mencintaiku. Sungguh tragis hidupnya yang kurang kasih sayang dan akhirnya berakhir seperti itu. Tanpa alasan, dia menewaskan 60 orang dan melukai 867 orang lainnya. Sungguh sangat mengerikan. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.